أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 90 dan 91. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dzalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, BCA Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan program kita. Mari kita senantiasa berhaqqa tilawati dan berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini ibu-ibu dan bapak-bapak peserta BCA Islamic Center
mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membedakan mana jalan yang benar yang harus diikuti dan mana jalan yang batil yang harus dihindari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita senantiasa berada di jalan yang benar. Amin amin ya robbal alamin. Masih kajian kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi sekali lagi ternyata sudah diturunkan para rasul, para nabi, tapi yang namanya umat ya ada yang baik, ada yang buruk ya. Yang kemarin umat yang apa kemarin itu yang buruk itu? Kumat. Jare Pak Isan kumat. Umat sampai kumat. Nah wis kumat iku biasa kelebon. Lah kelebon barang sing gak genah akhirnya perjalanannya itu ngawur alias batil. Makanya kita berlindung ya Pak dari perilaku-perilaku yang 5 tadi yang kita sebutkan tadi Pak. Itu sangat berbahaya Pak. Kalau itu masuk ke dalam tubuh umat, kemudian dia mati belum tobat ya, matinya ya sangit ya, mati yang gosong, mati yang jelek ya, mati yang buruk. Nah, apa itu? Termasuk kekufuran, kedoliman ya, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan sekarang kita ambil pelajaran, kita jangan tiru-tiru ya, tirulah yang baik saja, jangan meniru yang buruk-buruk. Coba kita lihat ayat ke-90-nya. Orang-orang kafir di antara kaum Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu pemuka-pemuka mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya, sudah berbuat kedoliman. Nah ini loh Pak. Jadi awal-awalnya itu ya, keingkaran itu ya, mengkufuri itu ayat-ayatnya dulu Pak. Ya, ayat-ayatnya itu dikufuri, diingkari, ditentang. Al-Quran tidak dicintai, malah Al-Quran itu dibenci. Padahal Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Benci Al-Quran sama dengan membenci Allah. Akhirnya Pak, buahnya apa? Buahnya dia menolak, mendustakan para nabi dan rasul. Jadi apa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu gak dirungokno ya, atau didengarkan lewat telinga kanan, metu telinga kiri gak leren blas. Nah, akhirnya yo nggak ono perubahan ya, karena umat itu seperti itu ya, harus mestinya mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul itu, antara lain dengan menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Nabi Syuaib alaihi salam
dan agama yang dibawanya. Loh Pak, jadi kalau ada orang itu mau dekat-dekat dengan Nabi Syuaib, itu dibisiki, ya, dibilangi, jangan dekat-dekat dengan Nabi Syuaib, nanti kamu bisa gila, kamu bisa gak genah, kamu bisa, pokoknya yang jelek-jelek Pak. Nah itu namanya apa Pak? Kan kebalikan ya Pak ya. Mestinya kalau mengikuti para nabi dan rasul itu mulia ya Pak. Tapi para pemuka-pemuka ini begitu. Mereka berkata, jika kamu beriman dan mengikuti seruan Nabi Syuaib alaihi salam yang mengajak kepada agama tauhid, niscaya kamu akan merugi akibat perbuatan itu karena meninggalkan agama nenek moyang yang kamu anut selama ini. Loh, wong diajak kepada Tuhan yang Maha Esa, menyembah kepada Allah, ya, mengikuti bimbingan para nabi dan rasul yang mulia, tapi mereka menganggap justru malah tersesat, jarine ngono. Nah, ngono iku suatu anggapan yang keliru atau sesat atau dimurkai, itu seperti itu. Jadi melawan Allah dan Rasulnya, melawan Al-Quran dan Al-Hadis, itu sebuah kesesatan yang nyata. Kamu akan kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Loh, kebalikan toh. Padahal kalau kufur, kalau dolim, kalau musyrik, ngerasakno mulia. Ya, bahkan kalau manusia itu jelek Pak, itu apa Pak? Lebih jelek dari binatang ya Pak. Kalau manusia itu mulia, maka manusia itu luar biasa, ya. Nomor satu kemuliaannya itu kalau dia beriman dan takwa, berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Tapi kalau manusia itu berdosa, ya, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka dia keberadaannya lebih hina daripada binatang ternak. Minta tolong Pak Wawan, surat ke-7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah itu loh Pak. Jadi kalau manusia itu sudah, ya, kekufuran yang dia perbuat, kemusyrikan, dia nggak bisa mulia, dia nggak bisa terhormat. Tapi menurut umatnya Nabi Syuaib yang sesat itu, justru malah kalau mengikuti agama nenek moyang, jarene malah mulia, malah terhormat. Nah itu namanya, kenapa Pak mereka kok begitu Pak? Kira-kira kenapa? Karena dibisiki oleh setan. Jadi setan itu suka bisik-bisik gitu. Yang jelek dikatakan baik, yang baik dikatakan jelek. Ngono iku Pak, ya. Makanya kita harus teliti Pak ya, hati-hati. Karena dengan mengikuti Nabi Syuaib alaihissalam, kamu akan menganggap bahwa nenek moyang kamu adalah orang-orang yang sesat dan akan diadab oleh Allah. Nah ini, nanti para pemuka-pemukanya itu masih begitu menyampaikan kepada teman-temannya. Nah ini namanya penyesat itu seperti itu. Tidak
membawa kepada kebenaran, tapi malah membawa kepada kebatilan. Minta tolong Pak Yani, surat kedua ayat 257 Pak. Ayat kedua. Iya, ayatnya 257 Pak. Ya, Ustaz. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tuh Pak, jadi kalau kita itu kegelapan, itu kita bertaubat, kita akan menjadi terang benderang. Kita lemah, bertaubat, akhirnya diberi kekuatan. Kita bingung, bertaubat, diberi kebahagiaan. Kita melarat, kita fakir, kita miskin, bertaubat, dikasih rezeki sama Gusti Allah loh. Segitu. Tapi yang namanya iblis itu orang yang terang benderang, akhirnya jadi peteng dedet loh Pak. Itu loh. Minta tolong Bu Tuti dibuka surat 71 Bu Tuti. Ayatnya ayat 10 Bu Tuti. Surat Nuh Bu Tuti. Jadi dibutuhkan apa namanya? Istighfar plus taubat. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Surat 71 ayatnya 10. 10 sampai 12 Bu Tuti. Ya, surat 71 ayat 10 sampai ayat 12. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Yang lantang suaranya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Ya, jadi kalau hamba itu mau bertobat, kita harus ingat ya, Allah Maha Pengampun. Nek gak gelem minta ampun juga diampuni. Minta ampun ya diampuni. Ya, dan minta ampun itu harus disertai dengan apa? Taubat. Taubat itu berhenti. Minta ampun itu namanya istighfar. Kalau tobat itu ya menyesal, menghindar, ya tidak berbuat lagi. Nah, sekarang apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertobat itu apa? Makanya bahwa tobat itu adalah obat kuat untuk opo wae. Nah, ya. Coba sekarang apa saja yang diperoleh? Terus 11-nya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini wayai hujan apa wayai kering? Wahai hujan. Sekarang terang. Kemarin hari Senin Hujan lebat. Seluruh yang di tengah jalan. iya, iya, iya gitu ya. Nah, jadi air itu adalah lambangnya ilmu, lambangnya kehidupan. Kalau mau belajar tentang kehidupan ya tanah sama air, ya. Ojo lali tanah karo air, ya. Itu. Nek kurang air yo mati.
tanaman kurang air ya mati. Lah, iman juga perlu air. Lah, airnya ya ngaji ngono iku, salat, zikir, sedekah dan lain sebagainya itu air yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman itu gitu loh. Ya. Terus Bu, 12-nya Bu. dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, jadi akhirnya anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, hartanya menjadi harta yang barokah, ya. Rumahnya dulu satu, sekarang mulai ditingkat, dirubuhno sik. Nah, wis mondasi wingi jarene. Kan luar biasa. Jadi itu karunia yang yang diberikan Allah. Mudah-mudahan yang lainnya ketularan ngono lho. Jadi karena kebaikan orang beriman itu jadi contoh. Nah, ini contoh ya. Baik, kita lanjutkan penjelasannya tadi. Mana tadi? Sebentar. Di samping itu kamu juga akan kehilangan harta benda dan keuntungan yang berlipat ganda dalam perdagangan karena agama Nabi Syuaib alaihissalam tidak membolehkan melakukan penipuan dalam berjual beli, terutama mengenai takaran dan timbangan. Lho Pak, jarene pemuka-pemuka mau kowe nek melok Nabi Syuaib kowe gak iso ngentit yo. Kowe nek gak ngentit kowe gak cepet sugih. Ya Pak. Ngono kuwi jenenge bisikan setan ya Pak. Padahal dengan adanya mengentit iku bisa menggeragoti harta kita ya Pak ya. Aslinya kan gitu Pak ya. Jadi kenapa orang itu menjadi hartanya tidak barokah ya karena mungkin memperolehnya dengan cara yang tidak baik ya Pak. Akhirnya yo ngeret yo anake gak genah, bojone gak genah, rumah tanggae kisruh. Ngono kuwi lho Pak, yang membahayakan. Makanya harta itu ya. Minta tolong Pak Ihsan, surat 63 ayat 9 sampai 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ternyata harta benda dan anak-anak keturunan itu bisa melalaikan kita kepada Allah. Itu kalau kita salah pengelolaannya ya, pendidikannya dan lain sebagainya. Bahkan anak kita, istri, suami itu bisa bermusuh-musuhan ya. Itu nanti bisa jadi musuh ya, saling melaknat nanti di dalam neraka itu. Jadi antara bapaknya, antara ibunya, antara anaknya gak mau dikalahkan, saling menyalahkan. Itulah namanya salah apa namanya? Salah asuhan. Salah asuhan itu. Makanya harus dididik. Terus Pak. Dan infakkanlah sebagian dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Iya, terus? Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ternyata zakat, infak, sedekah itu bisa menjadikan harta kita barokah, umur kita barokah, ya, keluarga kita barokah. Makanya kita mudah-mudahanlah
diberikan kekuatan oleh Allah, kita menjadi orang yang dermawan. Kalau kita kaya raya, kalau kita sebagai seorang yang alim, ya dermanya nanti dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu yang nafi itu kepada para santri-santrinya, kepada sahabat-sahabat keluarganya, begitu. Pemuka-pemuka kaum Nabi Syuaib jelas bersikap angkuh dan kufur. Sikap angkuh ini timbul karena mereka berkuasa di negeri itu. Sifat inilah yang mendorong mereka akan mengeluarkan ancaman kepada Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya untuk mengusir mereka dari Madian. Sedang sifat kufur mereka telah menyebabkan mereka bertindak untuk menghalang-halangi orang lain menganut agama Allah yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan berusaha untuk menyesatkan orang lain loh Pak. Wes sesat, tapi akhirnya apa Pak? Menyesatkan. Sesat tapi menyesatkan, repot ya Pak. Wes sesat malah menyesatkan. Itu nanti apa Pak? Masuknya ke neraka itu rombongan nanti Pak. Coba minta tolong Pak Ihsan. Surat 39 ayat 71 sama 72. Itu nanti diajak masuk neraka itu rombongan nanti. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka pintu-pintunya dibuka dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu kan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Itu 71 sama 72 ya Pak? 72-nya belum. 72-nya? Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah itu Pak ya. Jadi jawabnya ya ada, tapi saya waneni. Dulu Nabi Syuaib itu tak waneni. Bahkan Nabi Syuaib itu tak hina. Nabi Syuaib itu orang yang gini. Orang-orang itu dibilangi supaya tidak ikut Nabi Syuaib loh, gitu tuh loh Pak. Jadi penyesat itu begitu. Bukan terang benderang yang dia peroleh, tapi malah petang dedet. Makanya iman dan takwa itu adalah mahal harganya. Ya, misalnya ditukar dengan emas sepenuh bumi, ya itu nggak bisa, saking mahalnya iman dan takwa itu. Tapi kalau kita beriman takwa, ya kita beruntung, dunia jadi hasanah, akhirat jadi hasanah, apa meneh wakina ada benar. Doa itu loh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dari BCA Islamic Center Surabaya bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat ini. Mudah-mudahan mendapat pencerahan dari kitab suci Al-Quran ini. Mari apa yang jelek kita tinggalkan dan mari yang baik kita contoh, kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala kebaikan kita dan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan kita beristighfar dan bertaubat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.